Teman-teman, welcome back to my channel. Dari ke channel aku, Resi Latifah. Di video kali ini aku lagi goreng pempek untuk menunggu waktu berbuka puasa. Sini aku pempeknya udah siap masak. Aku udah siapin mie-nya sama ketimunnya. Pempeknya bisa aku potong-potong. Terus aku sekarang lagi goreng pempeknya nih dengan api kecil. Kalian udah punya makanan frozen food apa aja nih selama di rumah buat iseng-iseng, atau yang habis tarawih atau sambil berbuka puasa tengah malam yang pengen nyemil? Udah coba ini cemilan apa aja nih? Nugget, sosis, atau kayak aku pempek ini. Ini aku pempeknya cuma pempek abang-abang aja yang digerobakan. Kalian bisa lihat. Nanti aku update lagi kalau misalkan pempeknya udah siap ya. Untuk empek-empeknya yang tadi udah aku goreng udah siap kayak gini, minyak ketipunnya. Terus nih pempeknya aku goreng pempek kapal selam. Kalau pempek jadi semalam udah aku goreng dan udah aku makan. Aku juga nggak terlalu jago masak, jadi gorengnya maaf kalau misalkan ada yang kematangan atau ada yang sedikit gosong. Terus ini tinggal aku mau tuangin aja kuahnya, dicampurin ke dalam pempeknya. Kuah pempeknya udah aku tuang. Kasih tahu ke kalian kayak gimana bentuk pempeknya kalau udah digoreng. Ya kayak gini lah pempek biasa yang aku beli juga kan pempek yang di abang-abang. Tujuan aku bikin video pempek ini yang pertama karena memang aku lagi pengen banget makan pempek, lagi pengen sesuatu yang bisa pedas-pedas seger di bulan Ramadan kayak gini. Dan juga aku pengen bahas cerita tentang aku waktu di 2017 kemarin, sekitar 2017 atau 2018, aku udah lupa. Aku tuh keterlaluan banget makan pedesnya sampai aku punya mah kronis. Nah, untuk tahun 2019 apalagi ke tahun 2020 kesini, alhamdulillah sakit aku udah mulai reda dan aku udah boleh bisa makan pedes. Mau aku kasih tahu gak gimana tips dan caranya, dan aku udah berobat ke dokter mana aja selama aku sakit kronis. Nanti aku bakalan tunjukin dan cerita ke kalian, cerita seputar tentang mah kronis yang aku alamin. Semoga kalian semua juga selalu sehat, apalagi lagi musim COVID-19 ini. Makan dan pola hidup kalian juga harus dijaga, apalagi yang masih kerja dan masih kerja di luar atau masih kuliah. Kalian harus tetap utamain makan makanan yang bergizi buat tubuh kalian. Aku gak pengen bikin video sambil makan karena takut ngeganggu juga makan sambil bikin video. Karena aku bikin videonya sendiri seperti biasa, karena aku masih di rumah aja sama kayak kalian semua. Jadi aku mau nikmatin pempek aku dulu nih. Nanti selanjutnya aku bakal nge-share video kalian seputar tentang sakit mah kronis. Oke? Halo, I'm back to my video. Setelah tadi aku udah bikin video tentang aku masak pempek, terus menyiapkan pempek, dan sudah berbuka puasa dan aku sudah makan pempeknya enak. Kuahnya juga gak terlalu asam. Terus tadi pas aku bikin video goreng pempek, aku kan ngejelasin ke kalian kalau misalnya aku selain tujuan membuat video tentang aku yang lagi pengen makan pempek, aku juga mau share tentang pengalaman aku waktu 2 atau 3 tahun yang lalu. Aku pernah sama sekali nggak boleh makan pedas dari dokter, atau aku pernah didiagnosa sama dokter kalau aku pernah sakit mah yang kronis gitu. Jadi waktu itu aku udah lulus sekolah, terus pas lagi zaman-zamannya kerja, kebetulan waktu itu kerjaku jauh dari rumah, kayak harus naik angkot dulu, terus naik kereta dulu, sampai sana juga harus naik ojek dulu, lumayan jauh sih gitu jarak. Waktu itu aku padahal udah nerapin banget buat makan nggak sampai telat, terus nggak terlalu banyak makan pedas juga di kantin. Tapi pas itu kejadiannya aku kalau nggak salah pas masuk shift siang, terus aku udah di stasiun tuh
terus tiba-tiba aku tuh keluar keringat dingin banyak gitu, terus tiba-tiba langsung kayak muntah-muntah gitu sampai di sepanjang jalan. Terus kan aku dibawa ke rumah sakit tuh dirawat pertama kali. Terus kalau di dokter aku kena mah kronis dan gejalanya salah satunya kayak terus muntah-muntah. Terus diopnam itu selama seminggu, terus pulang, terus kambuh lagi sampai 6 kali dirawat. Nah terus mau share ke kalian itu yang pertama, aku sempat nanya kan sama dokter, kalau misalkan sakit mah itu sebenarnya hubungannya cuma yang nggak boleh telat makan aja sama yang nggak boleh makan pedas, atau ada faktor lain kenapa kita bisa sakit mah kronis. Terus dokter aku bilang kalau misalkan mah itu juga ketergantungan sama pikiran, stres, atau kelelahan, kecapean gitu. Jadi bukan berarti yang orang sakit mah itu karena dia telat makan atau karena dia sering makan pedas, tapi bisa jadi dia kecapean kayak aku, karena dia yang aku cerita pas aku lagi jalan itu pertama kali kerja. Terus abis itu aku tuh dikasih obat gitu banyak banget, infusan berapa kali, botol infusan gitu kan, diinfus diopnam selama 8 kali. Kalau pas udah pentingannya itu sekitar berapa bulan, 3 bulanan deh, baru aku boleh bebas makan pedas. Nah yang aku mau kasih tips lagi ke kalian, kalau misalkan kalian juga ngalamin sakit mah kayak aku, kalau mau aman makan pedas, yang pertama kalian itu jangan makan pedas pas pagi hari. Jadi kalau kayak kalian pas bangun pagi itu terus di kulkas ngeliat kayak rujak atau apa, atau tiba-tiba pengen masak mie, itu jangan, karena kalau misalkan makan pedas pagi hari apalagi keadaan perut masih kosong, buat yang sakit mah itu bahaya. Terus yang kedua, kalau mau makan pedas apalagi yang makan pedas banget, jangan lupa untuk minum obat sebelum makan, atau minum obat lambung yang memang diminum sebelum makan, kayak Broma, Milanta gitu, Polisilen, kayak produk-produk obat sakit mah ringan biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian memang udah beneran punya sakit mah kronis, terus kalian udah dapat resep dari dokter, ya kalian tetap harus minum obat dokter yang bisa sama dokter sesuai dengan dosis kalian. Terus habis itu kalau misalkan kalian mau makan pedas, usahakan itu makan nasi dulu. Jadi jangan langsung makan pedas aja, jadi makan nasi dulu, misalkan nasi pakai lauk kayak bisa kita makan, terus baru kita makan pedas. Terus habis itu kalau misalkan kalian mau makan pedas yang agak ekstrim atau baru pertama kali coba masakan yang pedas, itu kalian aku saranin buat nyicipin dulu gitu. Jadi kalau biasanya kalau orang makan pedas apalagi yang lambungnya udah sensitif, dia kan kalau nyoba sirup apa ciduk buat ciduk gitu diminum atau mau dimakan, kayak kuahnya wah ini udah rasanya nggak enak gitu, terus udah langsung dilanjutin gitu. Terus jangan lupa minum yang hangat. Terus biasanya kalau aku sih habis makan pedas kalau udah agak-agak berasa di perut gitu ya, aku stop, terus beberapa menit kemudian aku biasanya minum larutan gitu, mau yang kayak larutan kaleng itu yang rasa-rasa gula, atau larutan yang murni aja, larutan air putih itu yang biasa kayak gitu. Terus aku tuh selalu siaga obat mah di tas aku. Apalagi ya, kalau orang sakit mah ya, menghindari kayak pedas, cuka-cuka juga boleh, cuman jangan terlalu sering aja gitu. Terus harus jangan terlalu banyak kecapean, terus banyak istirahat juga. Jadi jangan terlalu kayak mentang-mentang ini gue kerja nih, terus gue kuliah, terus gue mau porsir tenaga sebanyak-banyaknya gitu, sebanyak-banyaknya. Terus kalau misalkan untuk sakit mah sendiri yang ditanya bisa sembuh atau enggak sih, itu kalau sakit mah ya kalau menurut aku sih ya kamu keluhan. Jadi walaupun misalkan kalian ke dokter, dari dokter udah dibilang wah kamu sakit mahnya udah sembuh nih gitu, tapi ya kalau misalkan kita habis sembuh terus kita jor-joran langsung makan pedas, ya udah pasti akan rugi. Dan walaupun yang gak punya sakit mah juga jangan sombong dulu gitu. Kalian juga kalau misalkan makan pedas yang berlebihan atau kecapean juga kalian bisa jadi sakit mah, terus apalagi nanti bisa menimbulkan sakit nafas. Terus pengertiannya tentang apa itu mah kronis, pengertian mah bah, beladan dan sebagainya,
itu nanti aku taruh di kanan dan kiri ini penjelasannya, kalian bisa baca sendiri. Kalau mau baca detail bisa di screenshot, atau kalian juga bisa baca artikel banyak buku atau di Google gitu. Cuman buat kayak sharing gitu aja.